Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ustadz. Kali ini Ustadz akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat infografik digital menggunakan program Microsoft PowerPoint. Nah, nanti infografik digital kalian yang akan kalian buat itu kira-kira hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini Ustadz membuat infografik digital tentang sebuah handphone yaitu Redmi 12C. Nah, ini infonya mulai dari ringkasan produknya, spesifikasinya, ada kamera, chipset, memori, layar, baterai, dan pilihan keluar. Nah, nanti yang Ustadz harapkan atau kriteria dari tugas kalian itu adalah seperti ini. Ada bagian-bagian yang bisa diklik dan memberikan informasi tentang produk yang kalian infokan itu ya. Ini seperti ini ringkasannya, lalu ada spesifikasi kameranya seperti ini muncul, lalu nanti akan ada yang lainnya, ada chipsetnya. Ini kalau handphone ya, ada memori, lalu ada layar, ini informasinya, dan ada baterai. Juga ada informasi tentang baterainya ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan infografik digital, yaitu media untuk memberikan informasi tentang suatu hal atau produk ataupun yang lainnya melalui visual, yaitu gambar-gambar ataupun video. Di sini kalau sudah selesai bisa. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat sama-sama. Baik, hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita membuat infografik digital adalah bahan-bahan atau gambar-gambar yang ingin kita jadikan sebagai infografik digital ya. Misal kita ingin membuat infografik digital tentang suatu produk atau barang, misal entah itu laptop, entah itu sepeda, entah itu tas, dan yang lain-lain, berarti kita harus mempersiapkan gambar-gambarnya yang akan kita buat menjadi infografik digital. Nah, dalam membuat infografik digital, gambar yang kita persiapkan itu baiknya berformat PNG. Jangan berformat JPG, WP, BMP, ataupun yang lainnya ya. Nah, apa bedanya nanti akan Ustaz jelaskan. Bagaimana cara kita melihat format dari suatu gambar yang kita miliki di komputer. Caranya adalah kita bisa mengklik kanan gambar tersebut, lalu kita klik properties. Di sini akan ada informasi tentang format dari gambar tersebut atau file tersebut. Di sini dia formatnya JPEG ya, JPG file. Berarti ini yang termasuk kategori yang sebaiknya tidak kita gunakan atau tidak kita download untuk project infografik digital kita. Nah, di sini sudah ada yang PNG, bisa kita klik kanan properti dan ini PNG. Atau cara mudahnya kita bisa letakkan mouse-nya di gambarnya dan akan muncul informasi di bawahnya, yaitu item type atau format gambarnya yaitu JPG, dan di sini format gambarnya PNG. Oke. Nah, itu cara melihat format suatu gambar yang kita download atau yang kita miliki di komputer kita. Oke, apa bedanya format PNG dan JPG? Sekarang Ustadz akan jelaskan apa bedanya. Kita ke PowerPoint dulu. Di sini kita ke gambar yang tadi. Ini yang JPG ya, JPG kita masukkan. Di sini kita letakkan. Lalu kita masukkan lagi gambar yang berformat PNG tadi. Nah, ini ya PNG. Oke, di sini kita masukkan. Oke. Nah, sudah kelihatan belum apa bedanya? Kalau belum, kita bisa copy gambar JPG ini ke gambar yang ini ya. Lalu kita copy lagi gambar yang berformat PNG tadi ke gambar yang sama. Kelihatan bedanya? Bedanya adalah gambar yang berformat
JPG itu biasanya akan menyertakan background yang ada dalam gambarnya. Dalam hal ini yang sini gambarnya mempunyai background berwarna putih. Sedangkan gambar yang berformat PNG dia mempunyai lapisan yang namanya transparansi ataupun lapisan tembus pandang. Nah, dalam hal ini PNG, gambar yang berformat PNG ini tidak akan menyertakan background yang ada di sekitarnya. Jadi bedanya JPG akan susah untuk kita olah kalau kita ingin memasukkan beberapa gambar dalam proyek yang ingin kita buat nanti. Sedangkan PNG ini lebih memudahkan kita untuk memasukkan beberapa gambar yang misalnya nanti akan kita lapiskan ya seperti ini ke dalam proyek kita. Kalau seperti ini, maka kita harus membuang dulu backgroundnya lagi sebelum bisa kita olah menjadi atau dimasukkan ke dalam proyek kita. Nah, kalau kalian misalnya kesusahan untuk mencari gambar dengan format PNG seperti ini di internet, maka usahakan kalian mendownload gambar berformat JPG tetapi dengan background yang satu warna. Jangan yang seperti ini ya, tapi satu warna. Misalnya ada gambar produk handphone dan di sekelilingnya ada background berwarna putih. Ini untuk memudahkan kita menghapus latar belakangnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ada cara yang bisa kita lakukan supaya gambar JPG ini menjadi seperti PNG dengan latar belakang yang transparan. Caranya, setelah kita masukkan gambarnya ke dalam program Microsoft PowerPoint, seperti ini ya, kita klik 2 kali, sehingga nanti akan muncul menu seperti ini di atas. Atau kalau belum muncul seperti ini, saat kita klik, seperti ini, kita klik gambarnya, lalu kita klik menu Picture Format. Nah, setelah kita masuk ke dalam menu Picture Format dengan keadaan gambarnya terseleksi atau kita klik, kita cari dan klik yang namanya Tools Remove Background. Oke, masih ingat dengan tools ini yang pernah kita pelajari? Nah, di sini kita bisa menghapus background dari suatu gambar yang kita masukkan supaya nanti akan seperti gambar dengan format PNG. Ingat, warna pink, area dengan warna pink adalah area yang akan dihapus dan yang tidak berwarna pink itu yang akan dipertahankan ya, tidak akan dihapus. Nah, di sini kita bisa lihat latar belakang putih yang tadi itu sudah terseleksi menjadi pink, tapi selain itu gambar yang ingin kita pertahankan juga terseleksi berwarna pink ya. Bagaimana cara kita mempertahankan gambar yang ingin kita pertahankan itu? Di sini di atasnya, setelah kita mengklik tools remove background tadi, maka kita bisa memakai 2 tools yang ada di sini ya. Ini adalah tools untuk menandai area yang ingin kita pertahankan, dan ini adalah tools untuk menandai area yang ingin kita hapus. Karena kita ingin menyelamatkan atau mempertahankan area ini, maka kita klik yang tanda plus. Lalu kita seleksi gambar yang ingin kita selamatkan, area yang ingin kita selamatkan tadi. Oke, seperti itu. Ini bawah juga. Oke, di bawahnya sedikit. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik Keep Change. Nah, maka setelah kita klik Keep Change, background putih tadi akan terhapus dan gambarnya sudah menjadi seperti gambar dengan format PNG tadi. Oke, contoh satu lagi. Kita masukkan yang ini ya. Nah, ini juga ada background putihnya. Tadi sama langkahnya. Kita klik gambarnya. Pastikan sudah mengklik menu Picture Format. Kita klik Tools Remove Background. Di sini kita akan tandai area yang akan kita hapus dan area yang akan kita pertahankan. Untuk area yang akan kita pertahankan, kita klik yang plus, lalu kita tandai di sini. Oke, sudah. Sekarang kita klik yang minus untuk menandai area yang ingin kita hapus. Oke. Kalau sudah, kita klik Keep Change.
maka gambarnya akan menjadi seperti gambar dengan format PNG tadi. Nah, bagaimana cara mencari gambar berformat PNG di internet yang akan kita download? Ada beberapa cara ya. Yang paling mudah adalah kita pergi ke website ini, pngwing.com. Nah, setelah masuk websitenya, di sini ada kotak pencarian. Kita ketikkan apa yang ingin kita cari gambarnya. Laptop, maka akan muncul banyak gambar laptop dengan background yang transparan. Ingat, yang gambar dengan background dengan corak seperti ini, seperti papan catur, itu adalah background yang transparan ya. Contoh, Ustaz akan download yang ini, gambar laptopnya. Kita klik, lalu kita akan muncul halamannya, dan kita scroll ke bawah, ada tombol untuk mendownloadnya, download this PNG. Kita klik. Maka nanti kita bisa akan muncul kotak atau jendela penyimpanan ya, save as-nya, save-nya. Kita bisa namai dengan nama yang kita inginkan. Tuh, bisa. Oke, kita cek gambar yang tadi sudah kita download, maka dia akan otomatis tidak ada background putihnya ya. Kalau kita masukkan gambar ini ke dalam PowerPoint, maka tidak ada background putih yang harus kita hapus terlebih dahulu. Oke. Kalau misalnya ternyata di website ini kalian tidak menemukan gambar yang kalian inginkan, maka kalau kalian terpaksa untuk mendownload gambar dengan format selain PNG, usahakan formatnya JPG. Yang pertama ya, formatnya JPG. Yang ini, format JPG. Lalu yang kedua, usahakan gambar JPG yang kalian download itu memiliki background putih seperti tadi. Contoh laptop, kita ke image. Nah, laptopnya gambar. Nah, backgroundnya usahakan putih seperti ini supaya kita mudah untuk menghapusnya menggunakan program PowerPoint. Di sini Ustaz akan download dulu. Klik kanan, lalu kita save image as. Sini JPG ya. Kita save. Lalu ke PowerPoint kita masukkan gambar yang tadi kita download dengan format JPG tadi. Di sini kita bisa lihat dia masih belum transparan ya. Kita klik gambarnya, pergi ke menu picture format, kita remove background, maka kalau latar belakangnya itu satu warna dan putih misalnya, maka programnya akan dengan mudah bisa mengenali mana bagian yang akan dihapus dan kita juga bisa menyeleksinya dengan mudah ya. Ini kita klik sedikit, oke, supaya tidak terhapus. Nah, seperti ini. Ini kita ingin hapus misalnya. Oke. Lalu kita klik change. Maka gambarnya sudah menjadi transparan seperti ini ya. Nah, itu dua cara untuk mendapatkan gambar yang kita inginkan. Kalau tidak ketemu gambar PNG di website ini yang kalian inginkan, maka kalian bisa mendownload gambar dengan format JPG. JPG ini ya. Dan usahakan cari gambar format JPG yang memiliki latar belakang satu warna seperti ini ya. Seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Yang penting area sekelilingnya yang ingin kita hapus itu dia satu warna. Oke, setelah kita mengumpulkan bahan-bahan atau gambar-gambar yang ingin kita jadikan infografik digital, kita bisa mulai membuat infografik digitalnya menggunakan program PowerPoint. Setelah kita buka program PowerPoint-nya, kita akan membuat lembar kerja baru, klik menu New dan Blank Presentation. Dan di sini kita akan klik menu Home, Layout, lalu Blank untuk membersihkan lembar kerjanya. Setelah kita siapkan lembar kerja barunya, setelah kita bersihkan, kalau dirasa lembar kerja terlalu lebar,
Kita bisa mengubahnya dengan mengklik menu desain. Lalu di sini kita cari yang namanya slide size dan kita bisa ubah menjadi standar 4x3. Di sini kita pilih yang ensure fit. Oke, seperti ini ya. Maka kita bisa mulai memasukkan gambar yang tadi kita siapkan. Sini kita akan masukkan gambar yang pertama. Dan akan Ustadz mulai tulis kata-katanya ya. Sini kita masuk ke menu insert, lalu kita klik yang text box. Lalu kita bisa mulai membuat tulisan. Akan Ustadz gandakan. Ctrl C, Ctrl V. Atau bisa kalian klik tepat di sini ya, di garisnya, di kotaknya. Lalu kembali ke menu home, copy dan paste. Soal pengaturan ini sesuai selera kalian ya, mau bagaimana layoutnya, atau kalian mau tambahi backgroundnya diganti warna misalnya, atau diberikan gambar-gambar lainnya, ini terserah kalian bagaimana yang bagus menurut kalian. Di sini hanya contoh saja. Oke, setelah itu saya akan buat slide baru. Di sini kita klik new slide. Untuk slide kedua, di sini perhatikan ada 2 slide. Ini yang pertama, menu utamanya. Di sini akan kita buat menu bawahnya, menu di dalamnya. Seperti misalnya ringkasan, ada kamera, layar, dan baterai. Nah, untuk menu ringkasan, di sini akan Ustaz buat, kita akan mengkopikan yang ini ya. Ini kita klik copy, menu home, copy, lalu kita klik slide 2 di sini, dan kita klik paste. Maka tadi hurufnya atau kata-katanya akan digandakan di slide kedua ya. Setelah itu kita masukkan gambar yang berikutnya.
Untuk ringkasan Ustaz akan memakai gambar yang ini. Nah, seperti ini. Perhatikan di sini ini bukan PNG ya, jadi dia belum transparan. Nah, seperti ini. Ini bisa saja Ustaz hapus dengan remove background seperti tadi. Atau tidak perlu Ustaz hapus karena Ustaz tidak akan menambahkan gambar lain di sini selain gambar ini ya. Jadi kita tinggal membuat gambar ini berada di lapisan paling bawah, yaitu dengan mengklik send backward beberapa kali atau langsung send to back. Nah, sekarang perhatikan tulisannya sudah berada di lapisan atas dari gambar ini. Tapi di sini gambarnya seperti ada garis-garisnya ya, maka ini bisa kita hapus. Kita bisa crop gambarnya dengan cara klik gambarnya satu kali, lalu kita pergi ke picture format. Di sini kita klik atau alat crop. Di sini kita crop sampai dengan gambarnya yang tadi hilang ya. Oke, kalau sudah klik enter. Tekan enter di keyboard kalian. Oke, bagian ini akan Ustaz percepat karena intinya di sini kalian harus membuat dulu beberapa slide yang berisi tentang informasi dari produk yang kalian buat. Oke, di sini Ustaz sudah membuat 5 layer ya, 5 slide untuk infografik digital Redmi 12C. Kita lihat ini menu utamanya, dari ringkasan, spesifikasi kamera, layar, dan baterai. Untuk ringkasan sendiri Ustaz buat slide-nya nanti seperti ini. Ringkasan dari spesifikasinya. Untuk kameranya Ustaz buat seperti ini. Lalu untuk layarnya Ustaz buat seperti ini. Lalu untuk info baterainya Ustaz buat seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat semua slide-nya, tinggal kita hubungkan slide pertama dengan slide. Misal nanti saat kita klik tulisan ringkasan di menu utama ini, di slide pertama ini, kita akan masuk ke slide yang ini ya, tentang ringkasan dari spesifikasinya. Lalu saat kita klik kamera, maka dia akan pergi ke slide yang ini. Kita klik layar, maka dia akan pergi ke slide yang ini. Dan saat kita klik baterai, maka dia akan pergi ke slide yang ini. Oke, caranya bagaimana? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik teks yang ingin kita hubungkan dengan slide yang kita tuju. Pastikan kita mengklik box-nya ya, jangan klik dari dalamnya seperti ini. Kita klik kotaknya, garis kotaknya. Lalu kita pergi ke menu insert. Di sini kita klik action. Nah, setelah muncul menu jendela action setting, ini kita akan klik mouse klik. Lalu di sini akan kita klik hyperlink to, kita klik, lalu kita klik slide. Ini kita cari slide yang kita inginkan.
Karena untuk ringkasan slide-nya ada di slide 2, Ustadz ingin dia menuju ke sini, maka Ustadz akan pilih slide 2 dan klik OK. Lalu kita klik lagi OK. Kita lakukan hal yang sama untuk kamera, layar, dan baterai. Kita klik pada bagian box-nya, kita pastikan di menu insert, lalu klik action. Di jendela action setting kita klik mouse klik, lalu kita klik hyperlink. Kita drop down, lalu kita klik yang slide. Di sini untuk kamera ada di slide 3 ya. Lalu kita klik slide 3. Pastikan sudah betul. Kita klik OK. Oke lagi. Bukan yang hal sama untuk 2 slide terakhir. Kita klik menu insert, lalu klik action. Mouse klik, hyperlink. Kita drop down slide. Lalu untuk layar ada di slide 4. Oke, sudah betul, kita klik OK dan OK. Baterai juga seperti itu. Kita klik dulu baterainya di boxnya atau di kotaknya, garis kotaknya ya. Kita pastikan di menu insert, lalu klik action. Lalu di sini kita klik hyperlink itu. Kita drop down, lalu klik slide. Kita pilih ya 5 untuk baterai. Oke, betul ya, baterai kita OK dan OK. Nah, setelah ini kita akan uji coba apakah sudah betul yang kita buat. Cara menguji cobanya adalah ada beberapa cara. Pertama, kalian bisa menekan tombol F5 di keyboard seperti ini, ya. Kita bisa coba. Sudah betul. Oke, ini belum ada tombol kembalinya ya. Kita belum bisa kembali ke menu utama tadi. Nah, cara lain selain menekan tombol F5 di keyboard kalian bisa pergi ke menu slideshow di sini, slideshow. Lalu kalian klik from beginning ya. Klik, maka akan terjadi hal yang sama. Kita bisa coba kini kamera. Ada tombol kembali nanti kita buat ya. Lalu kita coba lagi ini ke baterai. Sudah betul? Oke. Sekarang kita akan membuat tombol kembali supaya nanti setelah kita mengklik menu ringkasan, kita pergi ke sini, kita bisa kembali ke slide pertama atau menu utama tadi ya. Kita klik menu insert, lalu kita klik text box. Kita akan tuliskan di sini kembali. Kita atur. Oke, cukup seperti itu. Warnanya menjadi abu. Ini terserah ya, kalau masalah penampilannya kalian boleh bebas, terserah kalian. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kembalinya. Kita klik menu insert, action. Lalu di sini pastikan di mouse klik, lalu kita klik hyperlink to. Kita drop down di sini dan kita pilih yang first slide atau slide pertama. Oke. Lalu ini akan kita gandakan, kita akan salin. Klik di boxnya, lalu kita ke menu home, copy, dan kita pergi ke slide selanjutnya. Kita klik paste. Selanjutnya kita klik lagi paste. Slide selanjutnya dan kita klik lagi paste. Sehingga semua slide yang tadi kita tuju akan mempunyai tombol kembali. Nah, ini bisa kita coba dengan sama tadi ya, ke menu slideshow from beginning atau dengan menekan tombol F5 di keyboard kalian. Kita coba di ringkasan, masuk ke slide ringkasan, kita bisa klik kembali dan kembali ke menu utama. Kita klik kamera, masuk ke slide kamera dan kita klik kembali. Lalu kita klik menu layar, masuk ke slide layar, kita klik kembali dan kembali ke menu utama. Baterai, kita masuk ke slide informasi tentang baterai, lalu kita klik ke menu kembali, akan kembali ke menu utama. Oke, berhasil ya. Ininya kita klik tombol escape ESC di keyboard kalian untuk kembali ke program PowerPoint-nya. Nah, hal yang selanjutnya akan kita lakukan adalah membuat animasi supaya infografik yang kita buat ini lebih menarik. Kita pergi ke slide pertama, lalu kita klik
gambar yang pertama tadi, lalu kita klik menu animasi. Nah, kita perhatikan di sini ada banyak animasi ya. Kita klik yang add animation. Kalau gambarnya atau objeknya sebelumnya belum pernah diberi animasi, maka kita bisa mengklik add animation untuk memberikan animasi pertama untuk objek atau gambarnya. Nah, di sini setelah kita klik menu add animation, akan muncul banyak animasi, tetapi harus diingat, animasi yang berwarna hijau ini adalah animasi untuk kemunculan dari gambar atau objeknya. Jadi yang darinya hilang, dia akan muncul. Kita coba fade, dia dari hilang atau tidak ada, dia akan muncul. Ini juga, ini dari tidak ada akan muncul. Oke, itu yang hijau. Dia dari gambarnya hilang atau disembunyikan menjadi muncul. Untuk menu yang berwarna kuning atau gold atau emas ini ya, dia animasinya gambarnya itu tidak dari hilang, tapi gambarnya sudah ada dan dia akan menampilkan animasinya. Kita coba yang ini. Jadi seperti itu. Gambarnya sudah ada langsung dan dia akan menjalankan animasinya. Taruh dulu. Itu untuk yang kuning ya. Nah, untuk animasi yang merah, ini berarti gambarnya dari ada akan menghilang. Seperti ini. Jadi, gambarnya dari ada akan menghilang. Dari ada akan menghilang. Sesuai dengan animasinya. Jadi, perlu diingat itu ya. Hijau, dari gambarnya tidak ada menjadi ada. Kuning atau emas, ini dari gambarnya ada dan tidak hilang. Jadi animasi yang kuning ini dalam kondisi gambarnya ada terus. Nah, sedangkan yang merah, ini dari gambarnya ada menjadi hilang atau keluar ya. Ini masuk ke dalam slide kita. Ini saat sudah ada di slide kita. Ini untuk keluar dari slide kita animasinya. Oke, karena Ustadz ingin gambarnya masuk, maka Ustadz akan pilih yang ini ya, yang hijau. Add and kita klik add animation dan Ustadz ingin misalnya float in. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk animasi gambarnya. Lalu untuk animasi ini Ustadz ingin misalnya dia fade. Seperti itu. Dan yang ini Ustadz akan buat objek. Nah, untuk mengganti animasi yang sudah kita berikan, ini tanda bahwa objek tersebut sudah ada animasi. Kalau kita klik dan add animation lagi, maka dia akan menambahkan animasi kepada objek tersebut yang sudah ada animasi lagi. Jadi objek tersebut mempunyai dua animasi. Nah, untuk menghindari ini, kita bisa menghapus animasi yang tadi kita sudah berikan dan memberinya animasi baru. Atau kita bisa mengklik animasi yang sudah kita berikan dan kita ubah di sini. Jadi jangan diklik di sini, tapi langsung kita ubah di sini. Ini akan mengubah jenis animasi yang tadi kita berikan pada objek tersebut. Oke, ini sudah. Lalu di sini kita akan buat summary ya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini menunjukkan urutan animasi dari slide ini yang akan ditampilkan. Jadi mulai dari 1 urutannya, ini akan muncul pertama. Lalu kedua, ini akan muncul kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi nanti animasinya akan dijalankan secara berurutan. Nah, untuk melihat urutan animasinya atau bagaimana animasi yang tadi kita berikan nanti yang akan ditampilkan, kita bisa melihat preview-nya dengan klik menu animation, lalu klik menu preview. Nah, ini untuk melihat bagaimana nanti
slide-nya akan dijalankan dengan animasi yang sudah kita berikan tadi. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu ada yang namanya transition. Nah, transition ini adalah animasi untuk pergantian dari slide satu ke slide lainnya, ya. Misal dari slide 1 ini akan masuk ke slide 2, maka nanti akan ada animasinya. Kalau seperti sekarang, kita coba ya, F5. Nah, dia langsung berubah ke slide selanjutnya. Tidak ada animasi, tetapi kalau kita berikan transisi, contoh di sini Ustaz akan berikan transisi wipe. Nah, maka akan kelihatan ya, itu bagaimana pergantian antara slide-nya nanti akan terjadi. Ini bisa, ini sesuai selera kalian mau yang mana. Atau Ustaz ini misalnya. Boleh, terserah ya. Nah, ini kalian berikan untuk setiap slide-nya. Jadi ini pakai ini boleh, bisa diganti-ganti. Ini mau seperti ini, bisa. Ini mau misalnya seperti ini, bisa. Dan yang lainnya ya. Oke. Kita beri dulu semua transisinya kepada ininya. Kita mau seperti ini saja, seperti di scroll ya. Seperti kita men-scroll HP. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, di slide kedua kita juga akan berikan animasi untuk objek-objek dan gambarnya. Kita klik, kita pergi ke menu animation lagi, add animation, dan di sini kita akan buat simple saja ya. Ini sebagai contoh. Sekarang setelah semua slide sudah diberi animasi, setiap slide-nya untuk semua objeknya, ada kasus di slide kelima, ini bahwa setelah Ustadz beri semua animasi dan Ustadz review atau jalankan, ternyata urutannya ada yang salah. Ustadz ingin gambar yang ada terakhir ini sebenarnya Ustadz ingin dia muncul pertama kali sebelum objek-objek yang lainnya. Sedangkan ini sudah dibuat semua animasinya ya. Nah, bagaimana cara mengubah urutan animasinya muncul kalau sudah terlanjur seperti ini? Caranya adalah kita pergi ke menu animasi lagi, lalu di sini kita klik animation pane sehingga jendela animasi akan muncul seperti ini. Kita lihat kalau kita klik gambar di sini ada kotak yang berwarna ya. Jadi ternyata gambar ini urutan animasinya kalau slide ini urut nomor 12. Di sini bisa kita lihat dia urutan nomor 12 paling terakhir berarti yang munculnya. Nah, ini bisa kita ubah urutannya dengan cara kita klik animasinya, lalu kita klik tanda panah ini. Atau kalau juga bisa mengklik tahan dan tarik sampai ke urutan yang paling atas. Karena Ustadz ingin gambar ini animasinya muncul pertama kali sebelum objek-objek yang lainnya. Kalau sekarang kita preview maka gambarnya akan langsung muncul ya di urutan pertama sebelum objek-objek lainnya. Nah, di slide keempat juga begitu. Di sini kita lihat gambarnya ini berada di urutan keempat. Ini paling terakhir ya. Kalau kita preview, muncul dulu tulisannya baru gambarnya. Ustadz ingin gambarnya duluan muncul. Jadi Ustadz ganti, pindahkan animasinya ke urutan paling pertama. Kalau kita preview, maka gambarnya akan muncul duluan sebelum yang lain.
Nah, di slide ketiga ini beda kasus lagi. Kalau kita tekan preview, kita klik previewnya, maka yang terjadi adalah ikonnya akan muncul ketiganya, baru tulisannya, teksnya ya. Padahal Ustadz ingin ikon yang ini muncul, lalu muncul teksnya, baru pindah ke sini. Ini muncul, lalu ini yang terakhir yang muncul ya. Jadi bagaimana caranya? Sama, kita ubah urutannya. Kalau di sini dia 7, berarti setelah 4 dia harusnya 5. 7 kita pindahkan menjadi ke 5 setelah 4. Oke, di sini 5, 6 muncul ikonnya. Berarti di sini harusnya 7. Kita ubah 8 menjadi 7 setelah 6. Di sini 8, 9. Oke, sudah betul. Sekarang kita klik preview, maka nah, seperti itu yang Ustadz inginkan. Jadi untuk urutan animasinya kita bisa mengubahnya dengan cara mengklik animation pane, lalu kita geser ya animasinya. Oke, di sini sudah betul. Sekarang kita coba dengan menekan tombol F5 untuk melihat keseluruhannya. Kenapa tidak ada gambarnya? Karena kalau kita tekan ESC ya, kita keluar dulu. Karena animasi yang ada di slide-slide ini, kalau kita perhatikan di sini di animation pane-nya ada icon mouse-nya. Icon mouse ini menunjukkan bahwa animasi ini hanya akan dijalankan ketika mouse diklik. Kita mengklik mouse ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita ingin animasinya itu ditayangkan atau dijalankan tanpa harus kita mengklik mouse dulu. Jadi otomatis animasinya saat slide-nya muncul, animasinya akan langsung dijalankan. Jadi untuk mengubahnya, tetap di animation pane kita klik ya animasinya, lalu kita klik tanda panah kecil yang ada di ujung sini. Nah, kita lihat di sini dia di start on click. Jadi mulainya kalau diklik. Kita ubah start on click itu menjadi start with previous. Ini artinya animasinya akan dijalankan bersamaan dengan munculnya slide-nya ya. Oke, jadi sekarang kita preview dulu, coba kita F5. Oke, muncul ya gambar handphonenya, tapi menu yang lainnya, tulisannya yang lainnya, objek lainnya belum muncul ya. Kita ESC dulu. Karena di sini masih start on click. Sekarang kita ubah start yang animasi ke-1 dari start on click menjadi start after previous. Jangan pakai start with lagi. Karena kalau start with lagi dia akan muncul bersamaan dengan animasi terakhir, yaitu animasi handphonenya. Kalau kita klik start with previous, maka yang terjadi adalah saat kita lihat, maka dia akan muncul secara bersamaan. Kalau kita ingin munculnya bergantian, handphonenya dulu, gambarnya dulu, setelah itu baru teks Redmi 12C-nya, maka kita harus mengganti di sini dari start with previous menjadi start after previous. Sekarang perhatikan, yang tadinya start with previous dia bersamaan mulainya, kalau kita ubah menjadi start after previous dia akan bergantian. Dia akan mulai setelah animasi yang di atasnya ini selesai, baru dia akan muncul ya. Kalau kita ubah semuanya seperti itu, maka dia akan membentuk seperti tangga, yang berarti dia akan berjalan secara berurutan. Oke, seperti itu. Kalau kita jalankan lagi animasi itu slide-nya, klik, maka handphonenya akan keluar duluan, teksnya baru yang lainnya akan keluar secara bergantian. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang videonya akan Ustadz percepat sekali lagi, karena Ustadz akan mengatur seluruh animasi yang ada di semua slide ini agar berjalannya otomatis dan secara bergantian.
Sekarang semua animasi yang ada di semua slide sudah Ustadz urutkan dan dijalankan secara otomatis tanpa harus kita mengklik mouse. Sekarang bagaimana hasilnya kita lihat. Kita klik menu slideshow dan kita klik from beginning. Oke, kita klik ringkasan. Dia akan langsung otomatis ya keluar animasinya. Klik kembali. Klik kamera. Oke, still. Kita klik layar. Dan terakhir baterai. Oke, sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Berarti yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Baik, yang terakhir adalah kita akan membuat tombol keluar ya dan tidak ini supaya nanti kita bisa gunakan untuk mengakhiri slideshow kita tanpa harus menekan tombol ESC di keyboard kita. Bagaimana cara membuatnya? Kita hapus dulu ya ini. Kita buat dari awal. Di menu utama atau slide pertama, kita insert text box. Kita buat teks baru di sini. Lalu kita ketikkan keluar. Nah, setelah kita buat tombol keluarnya, kita beri dulu animasi supaya nanti dia muncul, tidak langsung muncul ya. Kita buat animasi ini keluar, oke. Nanti dia ada di urutan terakhir. Jangan lupa ini kita ubah menjadi start after previous ya, supaya dia akan muncul berurutan setelah animasi lainnya itu dijalankan. Nah, setelah kita beri animasi, kita akan hubungkan ini dengan perintah mengakhiri presentasi atau slideshow kita. Kita klik boxnya, lalu kita klik menu insert, klik action, lalu di sini kita pastikan ada di mouse click, lalu kita klik hyperlink to, dan kita drop down, kita klik. Di sini kita pilih end show, berarti mengakhiri pertunjukan atau presentasi kita. Kita klik, lalu di sini kita klik OK. Nah, saat ini dijalankan, kita tekan tombol F5, maka slideshow-nya atau presentasinya akan dimulai. Kita bisa lihat menu keluarnya muncul. Kalau kita klik ringkasan, kita akan pergi ke sini. Kita akan kembali ke menu utama. Lalu kalau kita klik keluar, maka presentasinya akan otomatis keluar ya, tanpa kita harus menekan tombol ESC lagi. Nah, sampai di sini infografik digital kita sudah selesai. Langkah terakhir adalah kita harus menyimpannya. Caranya adalah kita klik menu file, lalu kita klik save. Boleh save as ya. Kalau belum pernah di save sebelumnya, boleh pakai save. Tapi kalau sudah di save sebelumnya, ingin mengganti nama pakai save as. Kita browse di sini. Dan di sini kita tentukan di mana kita ingin menyimpan dokumen tersebut. Contoh, Ustadz akan menyimpan di dokumen, di folder dokumen di sini. Di luar saja, lalu namanya, kalian ketikkan nama lengkap kalian. Lalu kelas kalian. 6A, 6B, atau 6C, atau 6D. Ya, diikuti dengan string, lalu di sini kalian tuliskan ujian praktik. Lalu kalian save. Klik save. Nah, maka infografik yang kalian buat tadi, kita buat tadi sudah selesai. Tinggal
file yang tadi kalian simpan itu dikirimkan ke Ustadz melalui WA, ataupun nanti kalau ada link yang Ustadz bagikan bisa kalian upload ke link tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.